Shalom, apa kabar Bapak Saudara? Kita diberkati luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Gak berasa kita telah sampai di akhir bulan, di bulan April ini. Kita bersyukur penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus mengikuti setiap kita sampai hari ini. Maka hari ini kita mau bawa setiap doa kita mau bawa setiap penyembahan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Maka kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan melayakkan kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus pribadi, lepas pribadi. Maka hari ini Tuhan, kami gak mau melewatkan setiap momen kesempatan indah ini Tuhan. Kami mau menyatakan, kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat terima pemulihan, yang merindukan jawaban doa Tuhan Yesus yang dengar. Dan Tuhan Yesus yang berikan jawaban doa yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Maka berkati Tuhan Yesus, Gereja Tiberius Indonesia, Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Pendeta Darniati Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji dan Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sertai secara luar biasa memimpin Gereja Tiberius Indonesia Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Maka kami doa setiap kami yang ada di tempat ini juga Tuhan Yesus, maka hari ini biar kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, lawatan jamahan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teduhkan hati kita. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan sekali lagi. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlukan anugerah. Ku perlu anugerah-Mu.
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hanya milik-Mu dan bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Merenungkan satu-satunya kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Nyatakan pengharapan dari Tuhan. Jangan takut lagi datang pada Tuhan. Ikut kehendaknya, ikut rencananya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Sebab Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita setiap hari. Mari
sembah, puji Tuhan. Kau yang terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kau yang terlebih dulu berkorban bagi kami, Yesus Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, nyatakan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap Pandang wajah Tuhan pada pagi ini. Berikan dirimu untuk Tuhan Yesus. Katakan dunia gak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
ini anugerah, bahwa hari ini kami puji nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Oh, selesaikan setiap doamu pada pagi ini. Katakan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ingatlah kebaikannya, ingatlah kemurahannya. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Dan kami percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus bekerja pagi ini buat kami Tuhan. Katakan bersama pujian. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Ayo berserah pada Tuhan ya. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Maka hari ini kami percaya setiap rencana kami biar semuanya seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Maka hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau kasih yang terbaik lebih lagi lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar hanya hati Tuhan yang disenangkan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh jumpai kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan kita bangga dari gereja dan suku mana. Amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita yang setia, Allah kita yang mengasihi Bapak Ibu dan saya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita gereja di Mirias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan dan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, dengan penuh ucapan syukur, engkaulah saudara dan saudariku. Mari katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi sama-sama yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Dia dahsyat bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Amin. Dengan iman, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama di media. Dalam Yesus kita bersaudara. Panggil nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Katakan, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita yang dahsyat bagi Allah kita yang bangkit. Dia mengalahkan maut. Sama-sama dengan iman. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan iman katakan, serahkan musuh-musuh
Selamatkanlah, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Dengan hati mengucap syukur diberikan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, ya Allah. Sucikanlah kuasa-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah, selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak sama-sama. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih dahsyat lagi yang percaya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, yang percaya ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Allah bangkit bersoraklah dengan iman. Hey, Allah bangkit. Sama-sama katakan, Allah bangkit. Allah bangkit bersorak dengan iman. Hey, Allah bangkit Mari sama-sama katakan, musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Bebaskan. Boleh katakan, siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Boleh kasih tepuk tangan diberikan. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Segala syukur. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus, amin. Berapa banyak yang bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan. Bisa saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu. Bisa tepuk tangan sekali lagi lebih dahsyat lagi buat kebaikannya. Dia tidak pernah berubah. Dia sungguh baik selama-lamanya, amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat bagi setiap kami. Yang mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah menang. Sama-sama
baik, oh Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Bisa lebih dahsyat lagi pagi hari ini sama-sama. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Panggil namanya, Dia baik, amin. Tiberias, Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Selama-lamanya, amin. Dia baik bagi. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita Bapak Ibu, haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Sama-sama kita mau menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Priaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari kematian pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut, supaya kita hidup di dalam Roh Allah dan bukan hidup di dalam daging. Karena daging akan membawa kepada kematian, tapi Roh Allah akan menghidupkan. Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan, kita berkemenangan atas dosa. Manusia yang berdosa akan dikuasai oleh iblis, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah dikalahkan. Kita mampu hidup dalam kebenaran dan kita menang melawan keinginan daging serta menjadi seorang pemenang. Kita berkemenangan atas kuasa setan. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, dan kepada kita yang menerima dan hidup di dalam kebenaran ini diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Kemudian kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus dan juga atas kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang percaya diberikan jaminan menang atas maut, ada hidup kekal untuk berada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh memelihara iman kita di dalam Kristus. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Priaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Priaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan judul untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Yang pertama, jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Saat kita memikirkan tentang masa depan, hendaknya kita dipenuhi dengan iman dan harapan. Ganti ketakutan kita dengan iman kepada Allah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pesimis, tapi milikilah iman untuk kita dapat menempuh masa depan dengan optimis. Yang kedua, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33, Yakobus 2 ayat 18 sampai 19.
Dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan. Apakah kita membangun dan memperoleh berkat Tuhan untuk kepentingan pribadi kita atau kebanggaan diri, atau kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja, menolong pertumbuhan dan perluasan gerejanya. Allah akan memberkati anak-anaknya yang mencari kerajaan sorga, patuh dan memiliki hati yang benar. Yang ketiga, kuduskan diri kita dengan hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita disebut bangsa yang kudus. Untuk itu kita harus membuat komitmen kepada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk menguduskan diri kita dan untuk membangun gereja Yesus Kristus dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang keempat, lupakan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke masa depan. Filipi 3:13-14. Jalani masa kini, terus berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada terang, maka kita akan bisa terus berjalan. Tuhan menjamin masa depan kita, tapi yang harus kita lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan yang kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Mazmur 37 ayat 37, tulus berarti bersih hati dan bersungguh hati. Apa yang diucapkan dan dilakukan benar-benar keluar dari keinginan hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi terselubung. Dalam segala hal yang kita kerjakan, termasuk pelayanan, harus kita lakukan dengan tulus dan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan memberikan kita masa depan yang indah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kembali kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur buat anugerahnya yang dahsyat bagi Bapak Ibu dan saya. Satukan hati sama-sama bersatu di dalam doa. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya bukan karena kuat gagah hebat setiap kami, semuanya karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami. Berikan kami Tuhan, yaitu hati yang benar-benar tulus, untuk setiap kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pakai setiap hidup kami Tuhan, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan Allah. Kami doa Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah, apapun yang kami ambil keputusan, biar Tuhan Yesus yang terutama dalam setiap hidup kami. Roh Kudus menuntun kami hidup dalam kekudusan. Roh Kudus menuntun kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, bersama keluarga, bersama seluruh mantu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Nergesyut. Kami percaya Bu Nergesyut boleh memenangkan banyak jiwa. Setiap teman-teman kaum muda dipersiapkan menjadi generasi yang unggul, generasi yang the best dan the biggest di bidangnya. Bahkan di masa muda kami, biarlah kami hidup dalam kekudusan. Biarlah setiap kami menjadi teladan, kami menjadi terang bagi setiap kehidupan banyak orang. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Adovani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih setia kebaikan Tuhan. Kami menyatakan syukur kami Tuhan Yesus lewat nyanyian pujian setiap kami Tuhan Yesus.
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Yang bersyukur buat kasih Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita yang mengasihi Bapak Ibu. Kami nyatakan setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Apapun tantangan setiap kami Tuhan, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Mari katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang kami percaya, pagi hari ini jadikan lagu ini doa pengagungan, ucapan syukur setiap kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Mari dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Kami berterima kasih.
berterima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Percaya sama Tuhan Yesus. Berterima kasih, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari lebih sungguh lagi kami katakan terima kasih buat karya-Mu. Pandang wajah Tuhan dengan anugerah-Nya. Oh Tuhan, ini doa setiap kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu di dalam hidupku. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Dengan hati mengucap syukur Dia hadir di tempat ini. Kami katakan, oh terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Mari bangkit berdiri pagi hari ini, kita buka hati kita. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Mari sama-sama dengan hati menyembah. Haleluya. Terima kasih. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Berterima kasih. Katakan buat kasih setia Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh terima kasih buat kasih setiamu. Mari dengan hati bersyukur buat penyertaan Tuhan Yesus. Sempurna, amin. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih. Katakan buat kasih setia Tuhan Yesus. Buat kasih
kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami ada sebagaimana kami ada. Maka pagi hari ini Tuhan kami datang beribadah kepada Engkau karena kasih setia-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, menyertai melingkupi kami. Hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada kepuasan di dalam hadirat Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus kami menerima segala kekuatan baru, pengharapan baru, kasih yang baru, mujizat yang baru, berkat yang baru disediakan bagi setiap orang-orang yang datang cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan di dalam hidup setiap kami. Kami datang lebih lagi dengan iman untuk mengimani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu penderitaan, yang gagal diberkati berhasil, yang kekurangan Tuhan memberkati. Limpah kasih setia Allah di dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir bersama dengan Tuhan Yesus. Maka berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu semua di gereja Nias yang di live streaming mengalami kasih kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang disayang diberkati Tuhan. Dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih semua rekan-rekan yang lain pada pagi hari ini. Dan kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada pagi hari ini. Sesi yang pertama Gereja Gading Nias juga jemaat Tuhan di live streaming. Selamat pagi. Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tuhan baik, amin. Siapa yang mengucap syukur pagi ini boleh beribadah pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Haleluya, berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kanan kiri saudara, berikan senyum, kasih salam kepada mereka. Depan belakangnya katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekali lagi happy Sunday, God bless you. Saudara yang baru bergabung beribadah mungkin di live streaming, dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar. Ada banyak berkat yang baru melalui firman Tuhan. Ada banyak pelajaran baru yang hari ini kita akan lihat diberkati melalui firman Tuhan. Saudara dan saya, kita percaya hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami Tuhan setiap hari. Haleluya. Bahwa kekristenan adalah mengalami Tuhan setiap hari. Maka setiap hari hidup saudara dan saya pun akan mengalami kasih, kuasa dan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Siapa yang percaya hidupnya mengalami mujizat Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mujizat terjadi ketika saudara dan saya kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan ada begitu banyak kisah cerita ya saudara yang dialami oleh banyak orang yang mengalami mujizat yang sangat luar biasa, mujizat-mujizat yang indah di dalam kehidupan mereka yang dicatat di firman Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, orang yang buta melihat. Yesus katakan, ya terbukalah, ya artinya Yesus mengatakan sembuhlah, Yesus mengatakan tahirlah, orang yang pendarahan 12 tahun menjadi tahir, orang yang kusta menjadi tahir, orang yang bahkan mati 4 hari Lazarus dibangkitkan. Katakan amin. Saudara dan saya hari ini kita harus juga percaya. Kita datang beribadah pada Tuhan, kita mau berjumpa dengan kasih Tuhan. Percayalah penuh, pulang beribadah. Saudara dan saya mengalami kasih Tuhan, mengalami jawaban doa. Doa-doamu, doa-doaku dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas, yang kekurangan Tuhan berkati limpah kasih setia Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pagi ini firman Tuhan saya beri tema saudara, Yesus menjumpai murid-muridnya, atau Yesus menjumpai menampakkan diri setelah Paskah. Ia menjumpai beberapa orang setelah Paskah. Sama-sama katakan dengan saya, setelah Paskah Yesus menjumpai banyak orang. Amin. Ya saudara, kalau saudara ingat minggu lalu saudara dan saya kita baru merayakan
Paskah. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan ini sudah Bapak Ibu, ya, dan minggu depan kita masuk bulan yang baru. Amin. Bulan yang baru ada berkat yang baru. Setelah Paskah pun ada berkat yang baru. Katakan amin. Maka saudara dan saya kita tahu Paskah adalah kemenangan kebangkitan bagi saudara dan saya secara rohani, secara iman. Ya, saudara dan saya kita juga percaya suatu hari sebagaimana Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan. Amin. Saudara dan saya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Maka setelah kebangkitan Yesus, setelah Paskah, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting. Ya, salah satunya adalah Yesus menampakkan diri atau Yesus menjumpai orang-orang yang ada di sekitarnya, memperlihatkan dirinya. Kita akan belajar pagi ini, hari ini, mengapa Yesus menjumpai ya orang-orang di sekitarnya, menampakkan diri setelah Paskah. Karena kita tahu saudara, ya ada beberapa peristiwa besar setelah Paskah, yaitu nanti saudara dan saya 40 hari setelah Paskah kita akan merayakan hari kenaikan. Puji Tuhan, nanti kira-kira bulan depan tuh. Saudara, kami undang sekali lagi untuk mari bergabung beribadah. Ya, bersama-sama. Di tempat ini juga akan ada ibadah. Kita bersyukur hari kenaikan Tuhan Yesus, itu kalau tidak salah ya, itu kalau saya pernah lihat di kalender, kalau nggak salah tanggal 29 Mei, bulan depan ya, bulan Mei. Saudara, handphonenya udah pada canggih pasti ya, Google aja ya saudara. Jadi dirayakan seperti hari Minggu dan kita patut bersyukur ya. Kenapa kita bersyukur? Bahwa sebagai anak-anak Tuhan di negara ini, di negeri ini, di Indonesia, saudara dan saya kita bersyukur hari kenaikan Tuhan Yesus itu diakui ya saudara, dan dirayakan. Kalau saudara lihat kalender itu tanggal merah. Sementara nggak semua negara di dunia ini tahu hari kenaikan Tuhan Yesus, bahkan juga merayakannya dengan beribadah, di dalam ibadah. Kita bersyukur, amin. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, ya saudara, 10 hari berikutnya ada hari apa? Pentakosta, betul sekali, pencurahan Roh Kudus. Ya saudara, jadi 10 hari setelah kenaikan, yaitu hari Pentakosta. Jadi bisa dibilang Pentakosta itu adalah hari ke-50 dari hari Paskah, dari kebangkitan Yesus ya. Itu sebabnya dinamakan Pentakosta. Penta itu ke-50 ya dalam bahasa aslinya ya. Tapi di tengah-tengah ya saudara, antara Paskah dan kenaikan ada begitu banyak pengalaman yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya saudara, di firman Tuhan yang dicatat dan kita akan belajar pada pagi hari ini. Ya, karena Yesus menjumpai mereka. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus menjumpai keluarga saya. Yes, agar siapapun keluarga saudara dan saya, siapapun yang belum dijamah oleh Tuhan Yesus, dijamah oleh Tuhan Yesus. Tuhan pakai saudara dan saya dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita lihat firman Tuhan dulu. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan silahkan siapkan catatannya. Saudara yang bawa buku Alkitab, mari dibuka buku Alkitabnya. Saudara yang di layar sudah disediakan. Kalau saudara mau lihat langsung ke layar, yang lihat dari HP langsung diketik. Karena 2 ayat saja, saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita membacanya ya. Semua yang di sana katakan sama-sama saya, aku pasti diberkati. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca ayat 19. 1, 2, iya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 bersama-sama. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi saudara Bapak Ibu, bahwa hidup kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada sukacita Tuhan, katakan amin. Ada mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi, siapa yang percaya berjumpa dengan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes, itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul setelah Yesus yaitu tidak ditemukan dalam kubur. Setelah Yesus bangkit, semua bilang Yesus bangkit. Amin, amin. Yesus bangkit setelah Paskah, mereka berkumpul saudara dalam satu ruangan.
Ya, tapi mereka berkumpul dalam satu ruangan, mereka bukan kumpul membuat rencana, bukan, justru mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka tidak tahu rencana kehidupan mereka ke depan. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Ya, ini yang mereka alami, Saudara Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus adalah gambaran iman Kristen, ya Saudara, bagi orang-orang yang apa? Yang pada saat itu juga tidak melihat Yesus secara fisik. Karena mereka bingung harus apa. Iya Saudara, mereka ketakutan. Itu sebabnya di ayat 19 dikatakan mereka berkumpul di satu tempat, pintu-pintunya dikunci. Kenapa dikunci? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kenapa mereka takut sama orang Yahudi? Lah mereka sendiri kan orang Yahudi, betul? Iya kan Saudara, murid-murid Yesus kan juga orang-orang Ibrani. Mereka takut kepada sesama mereka. Kenapa mereka takut? Karena mereka merasa setelah kejadian Yesus disalib dan Yesus sudah bangkit, jangan-jangan habis itu giliran mereka. Saudara bisa paham maksud saya? Jadi mereka merasa ketakutan. Oh jangan-jangan nanti habis ini kita yang ditangkap nih. Habis ini jangan-jangan, waduh, ya kan mereka saling lihat gitu Saudara, saling memandang. Kayaknya giliran lu nih habis ini nih ya kan Saudara. Petrus tunjuk Andreas, Andreas tunjuk siapa yang lain gitu kan. Enggak, kayaknya lu deh. Ya udah kita home rimpa aja. Iya, mereka merasa ketakutan. Itu sebabnya mereka berkumpul satu sama lain ya Saudara, supaya tidak ada yang terhilang dari mereka. Tapi ketika mereka ketakutan, di sanalah pribadi Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan untuk mengambil, memenuhi yaitu hati orang yang ketakutan, mengambil, mencabut semua keraguan, kekhawatiran, ketakutan dengan sukacita, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara dan saya, kita percaya apapun yang kita hadapi, persoalan yang mengkhawatirkan, pergumulan yang menakutkan, undang Yesus. Percayalah ada Yesus di tengah-tengah keluargamu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat mujizat yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bahkan saudara, dia bukan hanya berkata damai sejahtera bagi kamu, ya, atau dalam bahasa aslinya shalom. Ya saudara, dia memberikan damainya, dia memberikan pengaruh damai sejahtera. Ya saudara, keberadaannya di tengah-tengah memberikan ketenangan. Ya saudara, ibaratnya saudara, seorang anak yang ketakutan di dalam kamar karena ada hujan badai di luar, ada petir saudara yang menyambar. Anak tersebut di dalam kamar merasa ketakutan. Ya saudara, dia pikir dengan menutup dirinya dengan selimut dia akan menjadi tenang, tapi ternyata dia masih ketakutan karena dia mendengar ya ada suara hujan badai, petir saudara di luar. Ya, dia merasa masih ketakutan padahal dia sudah menutupi dirinya dengan selimut. Ini contoh ilustrasi saudara ya. Tapi ketika ayahnya masuk ke dalam kamar tersebut dan ayahnya memeluk anaknya, berada di dekat anaknya, dan ayahnya berkata, "Tenang nak, ini papa, ini ayah, jangan takut." Maka saudara, saya percaya di luar tetap hujan, di luar tetap badai, ada petir bolak-balik. Tapi kalau ada ayahnya di tengah-tengahnya, di dekatnya, saya percaya bahwa ada sukacita, ketenangan, damai yang luar biasa yang akan dialami oleh anak tersebut. Yang percaya katakan amin. Begitu juga Bapa, saudara dan saya, Bapa kita di sorga. Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya, memberikan ketenangan, kekuatan, damai, sukacita. Setelah Paskah di minggu yang baru, saudara dan saya ada sukacita, damai di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, usaha, kesehatan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus percaya, amin. Itu sebabnya mereka bersukacita karena mereka percaya. Bukan hanya itu, Yesus juga menunjukkan tangannya dan juga lambungnya kepada mereka. Di ayat 20 dikatakan di sana, ya saudara, bahwa Yesus menunjukkan tangannya, Yesus menunjukkan lambungnya. Yesus benar-benar membuktikan kepada mereka bahwa ini adalah Yesus yang sama. Ya saudara, bahwa ini adalah Yesus yang mereka lihat juga. Ya saudara, yang mereka tahu bahwa ada di atas kayu salib dan dikubur 3 hari. Dan lukanya, lubangnya itu saudara di tangannya nyata saudara Bapak Ibu. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus hidup. Yes, karena Yesus hidup, saudara dan saya juga akan hidup. Itu sebabnya nanti kita akan merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama suatu hari naik
yaitu pada kerajaan sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, sebelum hari kenaikan, ya ada beberapa rentetan peristiwa. Ya saudara, saya catat di sini dalam sebuah timeline, boleh tampilkan slide-nya, gambarnya. Jadi setelah hari Paskah, ya saudara boleh lihat di sini dari kiri ke kanan saudara ya. Setelah Paskah di hari yang sama Yesus Tuhan yaitu menampakkan dirinya kepada yaitu murid-muridnya. Ada 2 orang yang ke Emmaus, lalu juga kepada murid-muridnya tanpa Thomas yang pertama. Ya saudara, lalu setelah tanpa Thomas, lalu menemui murid-muridnya, menjumpai mereka juga bersama dengan Thomas. Karena 2 kali Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Yang pertama Thomasnya belum ada, yang kedua Thomasnya ada. Ya saudara dan saudara, berikutnya 8 hari setelah Paskah, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, memberi amanat agung. Ya saudara, dan berikutnya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari dari Paskah, Yesus terus menjumpai murid-muridnya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Bukan hanya menjumpai atau menampakkan diri, tapi juga Yesus mengajar tentang kekekalan kerajaan Allah. Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga di hari ke-40 yang paling kanan, Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menanti arahan selanjutnya gitu saudara. Murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem. Iya saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus mau memperlengkapi mereka waktu mereka menunggu di Yerusalem dengan kuasa Roh Kudus. Makanya ketika ada Pentakosta, ya saudara, hari pencurahan Roh Kudus, murid-murid berbahasa lidah, berbahasa roh. Setelah itu, murid-murid mulai menginjil, murid-murid mulai bekerja untuk kerajaan Allah. Ya saudara, tanpa kehadiran ya Tuhan Yesus secara fisik. Ya, dan saudara, kita boleh melihat lebih detailnya, boleh next slide. Yesus menampakkan diri pada pengikutnya, bukan hanya kepada muridnya. Maria Magdalena bukan murid Tuhan Yesus, tapi ia pengikut Tuhan Yesus. Ialah yang pertama kali yaitu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Wanita-wanita lain, teman-temannya Maria Magdalena, 2 murid Yesus di Emmaus yang tadi saya jelaskan, murid-murid tanpa Thomas, murid-murid termasuk Thomas. Di sanalah Thomas yang tadinya ragu, ya saudara, akhirnya dia percaya. Yang terakhir, penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Sama-sama katakan dengan saya, Danau Tiberias. Amin. Di Tiberias, Tuhan Yesus terakhir kali menampakkan diri. Dan Tuhan Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Kepada Petrus, kepada Andreas, kepada yang lain. Kenapa? Karena mereka cari ikan semalam-malaman gak dapat. Saudara ingat cerita itu? Iya saudara, waktu ketemu sama Tuhan Yesus bilang, balik lagi ke tengah danau. Ya, engkau akan mendapatkan Petrus. Petrus adalah seorang nelayan dari kecilnya. Bisa saja dia berargumen, tapi dia berkata, ya Tuhan. Dia akan balik lagi ke tengah, dia tidak berargumen karena dia percaya penuh kepada Yesus. Dan benar, ketika dia taat, ya saudara, ketaatannya membawa berkat. 153 ekor ikan banyaknya. Ya saudara, mereka makan, mereka diberkati, mereka tidak kekurangan. Katakan amin. Terjadi di mana? Di Danau Tiberias. Di Tiberias Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Katakan amin. Ya, kalau saudara baca, saudara, Tiberias itu nama baru, nama lamanya Galilea, saudara. Ya, Yesus berjalan di atas air di mana? Di Danau Tiberias juga. Yesus menghardik yang namanya badai, hujan di mana? Di Danau Tiberias. Yesus memberi makan 5.000 orang di pinggir Danau Tiberias. Yesus mengusir setan dari tubuh seorang yang kerasukan. Yesus di mana? Di Danau Tiberias, di pinggir Danau Tiberias. Tuhan Yesus sangat senang ada di Tiberias. Katakan amin. Saudara dan saya, kita ada di Tiberias. Saudara dan saya percaya penuh kasih kuasa mujizatnya menyertai saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat kasih dan janji Tuhan. Nah, kita belajar pagi ini saudara, mengapa Yesus menampakkan diri setelah Paskah. Ya saudara, yang pertama saudara, tujuannya Yesus menampakkan diri setelah Paskah untuk meneguhkan iman yang goyah. Imannya siapa yang goyah? Kita lihat sama-sama Yohanes 20, 27 sampai 29. Kita lihat bersama-sama. Yohanes 20, 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29 kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Selanjutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun
percaya. Amin. Boleh ditampilkan gambar ilustrasinya? Kira-kira seperti ini. Ini gambar ilustrasi saudara ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama-sama katakan dengan saya. Tidak melihat tapi percaya. Siapa yang percaya mujizat terjadi di dalam kehidupannya? Amin. Saudara dan saya secara fisik mungkin kita tidak melihat mana. Orang mungkin di dunia nggak ngerti mana Tuhan. Ya kadang-kadang orang suka ngomong gitu ya, mana Tuhan? Tuhan nggak kelihatan, Tuhan mana? Ya Tuhan benar nggak Tuhan menolong? Benar nggak Tuhan menyertai? Benar nggak Tuhan melakukan sesuatu? Memang tidak secara fisik, tidak secara kelihatan mata manusia. Tapi ketika saudara dan saya percaya, di sana Tuhan bekerja. Amin. Jadi hari ini saudara dan saya mengingatkan setiap kita bahwa saudara dan saya kita lihat Thomas, ternyata yang goyah imannya adalah Thomas. Thomas adalah satu gambaran, satu ikon orang yang imannya ragu. Bicara iman yang ragu, seringkali kita sebagai orang Kristen, ya apalagi kalau kita sudah menghadapi pergumulan atau mungkin menghadapi permasalahan yang cukup berat, keraguan itu kadang-kadang datang. Keraguan datang. Ya kita bicara sehari-hari. Iya saudara, keraguan itu datang. Bisa nggak ya? Bener nggak ya? Aduh, kenapa begini ya? Ragu, iya saudara. Ragu sama khawatir itu agak berbeda saudara ya. Kalau ragu itu kepada keyakinan. Kalau khawatir itu lebih kepada ketakutan. Tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu khawatir saudara Bapak Ibu. Maka ragu ini saudara, itu lebih kepada keyakinan atau bimbang. Tuhan Yesus katakan jangan bimbang. Kenapa? Karena orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Orang yang bimbang itu disamakan, Alkitab yang bilang bukan saya, disamakan dengan orang yang mendua hati. Itu orang bimbang. Orang bimbang di Yakobus dibilang saudara. Orang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati jangan harap mendapatkan apa-apa, kata firman Tuhan. Itu sebabnya jangan bimbang. Iya saudara, daripada gak dapat apa-apa, saudara dan saya, kita pasti mau mendapatkan kasihnya, kuasanya, mujizatnya, jawaban doa terjadi. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, pagi hari ini saudara dan saya kembali kita belajar bahwa ketika imanmu menghadapi pergumulan, ya percayalah penuh, pergumulan itu akan membawa saudara dan saya pada keajaiban dan kepada mujizat Tuhan yang indah, kemenangan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya, Tuhan siapkan kemenangan mujizat di dalam hidupnya. Katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya catat di sini saudara, iman yang menghadapi ujian adalah iman yang akan bertumbuh. Ketika ada ujian justru di sana iman saudara dan saya bertumbuh. Yesus datang untuk meneguhkan iman saudara dan saya agar kita setia sampai garis akhir dengan kemenangan. Haleluya. Saudara, Thomas sekali lagi dikenal sebagai orang yang ragu. Tapi ketika dia percaya penuh kepada Yesus, dia berakhir dalam hidupnya, akhir hidupnya Thomas itu dalam kemenangan yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan di poin berikutnya saudara. Akhir kehidupannya Thomas itu dalam kemenangan iman yang luar biasa. Dia mencapai garis akhir, ia sudah berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau berkenan di hadapan Tuhan? Seumur hidupnya. Amin. Yang terutama saudara dan saya, sekali lagi, mari kita awali, kita dasari dengan percaya penuh. Belajar saudara, kita ambil dari pengalamannya Thomas. Jangan ambil yang buruknya, mohon maaf saudara. Jangan ambil yang bimbangnya. Tapi percayalah walaupun kita tidak melihat. Amin. Saudara, ada satu keluarga saudara, mereka tinggal di Citra Kalideres. Citra 2 ya, Citra 2 kalau nggak salah. Citra Garden. Ya, Kalideres lah, Jakarta Barat. Mereka, keluarga ini saudara, mereka beribadah di Tiberias. Ya, anak mereka 2. Anaknya yang kedua, tiba-tiba suatu hari, anaknya yang kedua laki-laki namanya Yesaya. Tiba-tiba suatu hari didapati saudara oleh orang tuanya. Mohon maaf saudara, di tubuhnya ada benjolan yang sangat besar. Jadi ketika dicek ke dokter, dokter vonis anaknya hernia. Ya, umur 6 SD, kelas 6 SD. Ya, kalau saudara mungkin dengar orang hernia tapi dewasa, mungkin udah ini kelas 6 SD saudara. Kelas 6 SD ini hernia, besar saudara. Dan semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin gede. Iya saudara, bahkan besarnya saudara hampir ya mengarah ke bawah ke arah lutut saudara, besar sekali. Ya, dan singkat cerita saudara Bapak Ibu, mereka sudah coba berbagai cara, mereka datang ke kiri, ke kanan, mereka sudah bertemu dengan banyak pakar saudara, dan akhirnya mereka mengambil ya saudara, ya ada teman akhirnya mengatakan datanglah ke Tiberias, datanglah cari Tuhan. Ini
saya tiba-tiba ingat dan mengingatkan saudara dan saya, yang pertama harusnya saudara dan saya mau katakan kepada setiap kita, mengingatkan saudara dan saya juga, semua kita, doa adalah bukan senjata terakhir. Harusnya doa adalah senjata pertama. Yang harusnya kita cari pertama kali adalah Tuhan. Amin. Yang harusnya kita lakukan pertama kali adalah berdoa. Amin. Ya, tanya atau konsultasi boleh, enggak ada salahnya. Konsultasi kepada orang atau pakar atau orang yang lebih pintar daripada kita, enggak salah. Tapi artinya saudara dan saya, yang harus kita lakukan pertama kali dalam kehidupan kita adalah doa. Amin. Dalam apapun aspek kehidupan saudara dan saya. Mengingatkan saudara dan saya bahwa doa bukan yang terakhir. Doa itu harusnya jadi yang pertama. Baru kalau setelah itu saudara mau ngobrol, saudara mau konsultasi sama orang yang lebih pinter, sama orang yang lebih ngerti, sama orang yang lebih pengalaman, enggak ada salah. Tapi saudara dan saya, yang terutama kita cari Tuhan. Katakan amin. Mereka datang ke Kelapa Gading, ibadah bersama dengan gembala pada saat itu, saudara Bapak Ibu. Mereka datang, anak ini sampai digendong, digotong. Ya saudara dan saudara, gembala sidang mengatakan akan sembuh, akan sehat, urapi dengan minyak ini. Ya, anak ini akan diberkati, akan pandai, akan berhasil, maka sembuh bebas dari hernia. Ya, maka akan sembuh bebas dari hernia. Saudara, mereka pulang dan mereka melakukan apa yang mereka terima dari gereja, dari gembala sidang. Dioleskan saudara di tubuhnya. Mujizat terjadi sangat indah. Beberapa hari kemudian mulai mengecil, mulai mengempes. Tapi sayangnya salah satu dari suami istri ini saudara, ada yang mungkin masa sih iya, ya. Memang mereka melihat ada perubahan yang lebih baik. Tapi seperti imannya ya masih belum begitu percaya 100%. Akhirnya mereka datang kembali minggu depannya. Dan ketika mereka datang kembali minggu depannya, ya sudah datang ke Kelapa Gading, ya ternyata jadwalnya nggak cocok. Akhirnya mereka datang saudara, kalau nggak salah waktu itu ke Plaza Sentral atau Grand Indonesia. Pada saat itu saudara kembali didoakan dan diberikan minyak urapan. Mujizat sungguh-sungguh nyata terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya penuh kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, beberapa minggu setelah hari tersebut saudara, maka benar-benar bengkaknya tidak ada, tidak jadi operasi, sembuh total, sempurna sehat. Sampai hari ini diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Anak itu sekarang sudah remaja, ya saudara, namanya Yesaya. Dan kemanapun dia melangkah, di tengah-tengah pergaulan lingkungannya, dia selalu menyampaikan, ya saudara, pengalamannya sebagai anak muda. Ya, dia berkata, saya tidak akan sampai di sekolah, saya tidak akan bisa belajar, saya tidak akan sampai di umur saya pada masa muda saya hari ini, kalau Tuhan Yesus tidak menyembuhkan saya pada saat itu. Ya, saya pernah menyampaikan kesaksian ini juga beberapa waktu yang lalu. Hari ini saudara dan saya, biarlah imanmu imanku, kepercayaan keyakinan kita setelah Paskah, saudara dan saya, iman kita bangkit. Amin. Usaha kita maju bangkit, katakan amin. Karir saudara dibangkitkan, pekerjaan saudara dan saya diberkati, keluargamu, keluargaku dipulihkan, berbahagia, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Mengapa Yesus menampakkan diri menjumpai murid-muridnya dan pengikutnya setelah Paskah untuk memberikan misi yang besar dan mulia. Sama-sama katakan dengan saya, misi yang besar. Katakan misi yang mulia. Amin. Misi itu apa sih? Misi itu adalah satu tugas. Amin saudara. Saudara dan saya hari ini kita menjadi anak Tuhan. Ya saudara. Bukan semata-mata ya saudara, berkat itu, keselamatan itu, kasih kuasa mujizat itu hanya untuk saudara dan saya. Tapi kita harus membawanya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya, siapa yang mau untuk dipakai Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Siapa yang percaya, orang-orang yang di sekitarnya juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes, bagaimanapun caranya, ya saudara, saudara, cara bukan bagian kita. Karena cara itu pasti semua Tuhan yang lakukan. Bagian kita adalah percaya dan taat. Ya saudara, untuk saudara dan saya, kita melakukan kehendak firman Tuhan. Amin. Walaupun mungkin kita nggak kenal atau mungkin belum, ya saudara, saatnya atau kapannya Tuhan. Ya saya udah doa untuk orang tua saya udah doa untuk suami saya. Tapi Pak Pendeta, ya sudah lama kami menunggu. Percayalah, karena waktu bagian Tuhan. Amin.
Bagian saudara dan saya adalah percaya dan taat. Taat saja, percaya saja. Firman Tuhan katakan, Yohanes 20 ayat yang ke-21. Yuk sama-sama saudara. Yohanes 20, 21 dan 22. Sama-sama mari kita perhatikan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Ya, angkat tangan kanan saudara, bersama-sama dengan saya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kenaikan Tuhan Yesus, untuk kebangkitan Tuhan Yesus, untuk kematian Tuhan Yesus. Kami berdoa, urapi kami, Roh Kudus, urapi kami, urapi keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, warga sorga, pesta di sorga selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saudara mungkin berkata, Pak, saya aja ada masalah. Pak, saya aja ada pergumulan. Saudara percayalah bahwa pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya bisa saja dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Untuk saudara dan saya menyatakan kasih kuasa mujizatnya Tuhan melalui hidup saudara dan saya yang percaya. Yang setuju katakan amin saudara. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan yang dihadapi, ini contoh gak usah jauh-jauh ya saudara. Pergumulan persoalan yang dihadapi oleh gembala sidang saudara dan saya. Ini kita gak usah ambil contoh jauh-jauh, ya gereja sendiri aja saudara. Ya, gembala sidang saudara dan saya punya pergumulan, punya. Dulu beliau punya pergumulan apa? Pergumulan beliau adalah beliau kakinya bengkak. Ibu gembala saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sebelum melayani dalam pelayanan yang full time, beliau mengalami kaki yang sakit. Karena kakinya bengkak. Pergumulan, ya. Kenapa? Karena ada masanya, ya harus dibawa, didorong pakai wheelchair, pakai kursi roda, ya saudara. Pergumulan. Karena apa? Nggak bisa berkegiatan, beraktivitas dengan baik. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, nah ingat ya saudara, kembali lagi ke awal ya, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Ya saudara dan saya berjumpa dengan Yesus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, di sanalah awal kebangkitan hidup saudara dan saya. Berjumpa dengan Yesus. Setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari kita doa, kita baca firman, bersekutu bersama dengan keluarga. Di situ ada jalan keluar buat setiap masalah perekonomian saudara dan saya. Di sana ada jalan keluar buat usaha pekerjaan toko daganganmu Pak. Amin. Di sana ada jalan keluar buat bisnismu Pak. Amin. Di sana ada jalan keluar untuk setiap persoalan rumah tangga keluarga yang saudara hadapi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita, bengkaknya kempes. Ibu gembala bisa beraktivitas dengan baik kembali. Bisa memakai sepatu lagi. Dan di sanalah terjadi. Mulai lawatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Gembala sidang saudara dan saya, mendiang Pendeta Pariaji. Yang divonis umurnya tinggal beberapa bulan. Ya, kalau sakit kepala, kepalanya sampai dibuntur-benturkan. Karena divonis tumor, umurnya tinggal beberapa bulan, divonis lumpuh. Ketika berjumpa dengan apa? Dengan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, iya saudara, baca Injil Pariaji. Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Ketika beliau nggak ngerti, tapi beliau buka. Tuhan Yesus mau saudara dan saya taat saja. Iya saudara, apakah beliau mengerti isi firman Tuhan? Nggak ngerti. Beliau sering sampaikan, saya awalnya tidak mengerti, tapi akhirnya beliau mau membuka firman Tuhan. Ketika beliau membuka firman Tuhan, perlahan-lahan tanpa beliau sadari, tumornya perlahan-lahan menjadi sembuh, menjadi sehat. Lumpuhnya menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan Thomas sekali lagi saudara adalah satu pribadi yang ragu. Seperti yang tadi kita sudah dengar, sudah kita pelajari. Tapi awalnya keraguannya justru menjadi pertobatannya ketika dia percaya penuh. Maka Tuhan memakainya menjadi seorang penginjil yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, ragu itu sifat yang manusiawi. Siapa sih orang yang gak pernah ragu? Semua manusia pernah ragu, tapi jangan selesai sampai diragu saja. Kalau mungkin pernah mengalami ragu, setelah itu apa langkahnya Pak Pendeta? Ketika ragu kita harus bertobat. Karena Thomas
Dia dipakai Tuhan. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Awalnya ragu, waktu dia ragu dia bertobat. Pertobatannya dia mengatakan, ini satu deklarasi yang sangat besar. Ya Allahku, ya Tuhanku. Iya saudara, Tuhan Yesus berkata, ya apakah engkau berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu satu bentuk pengakuan imannya. Satu bentuk pertobatannya. Dia bertobat, dia gak percaya lagi, tapi dia mau percaya penuh. Saudara, waktu dia percaya penuh, dia menjadi penginjil. Dia menginjil saudara, ya saudara, sampai ke daerah timur dari dunia ini, atau yang namanya benua Asia. Iya saudara, di dalam benua Asia itu banyak negaranya tentunya. Dan saudara, salah satu negara di benua Asia yang ia datangi adalah India. Dia datang kemana? Boleh ditampilkan, next slide. Dia datang ke sebuah tempat yang namanya Kerala. Saudara, ini adalah satu potongan dari map atau peta India, ya saudara, di India Selatan namanya Kerala. Kalau saudara lihat di sana ada satu titik namanya Muziris, itu adalah pelabuhan kapal yang pada saat itu ada. Dia datang dari Yerusalem, dia menginjil, membawa Injil keselamatan. Dia mengatakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan, katakan amin. Dia sudah lihat secara langsung, dia sudah mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus. Maka dia membawa Injil keselamatan itu sampai ke India. Ya, kalau saudara lihat ada satu tempat di bawah sebelah kanan, kalau dari layar saudara, dari posisi saudara sebelah kanan di bawah ada satu titik namanya Chennai. Chennai itu adalah kira-kira tempat di mana ia, ya saudara, berakhir hidupnya. Dia berakhir secara martir, saudara Bapak Ibu. Ya, saudara, bagaimana orang yang ragu awalnya, ya saudara, akhir hidupnya bisa martir, saudara. Karena apa? Karena dia bertobat. Karena dia percaya penuh kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Katakan amin. Dia melayani orang-orang di India. Sebelum British Army masuk di India, kita tahu orang Inggris itu masuk ke India ya. Sebelum orang Inggris masuk ke India, Thomas sudah membawa Injil pada orang-orang di India sekitar 52 Masehi tahunnya. Jadi orang India sudah terima Yesus. Akhirnya orang Eropa datang. Karena perkembangan kekristenan di India itu sangat luar biasa. Akhirnya, boleh next slide please. Akhirnya dia mati secara martir. Ditombak dadanya, ditombak tubuhnya. Ya, kalau saudara lihat yang megang tombak, ya itu adalah, ini ilustrasi saudara, gambaran orang suku asli di sana. Suku asli di India. Ya saudara, karena perkembangan Kristen sangat luar biasa di sana. Sangat cepat dan sangat pesat pekerjaan Roh Kudus. Dan singkat cerita saudara, kematiannya menjadi banyak, yaitu pertobatan, orang-orang jiwa-jiwa bertobat di India. Dan didirikan ada namanya Gereja Thomas. Boleh next slide please. Ini gambar ilustrasi sekali lagi ya saudara ya. Kemarin ada jemaat yang lihat gambar ini, saya pasang di WA saya. Shalom Pak Pendeta, ini gereja baru kita. Bukan, saya bilang. Ini bahan khotbah saya untuk besok. Jadi ada, itulah jemaat saudara ya. Jemaat mah apa aja dikomenin mah. Yes. Saya pasang di WA saya beberapa rentetan slide untuk bahan khotbah besok gitu saudara. Jadi tiba-tiba ada orang tiba-tiba, Shalom Pak, ini gereja kita yang baru ya? Di mana Pak? Saya bilang bukan, ini bahan khotbah saya. Haleluya. Ya saudara, ini ya saudara, gereja ini saudara dibangun di tahun 52 Masehi, ya saudara, tepat di makam Thomas. Ada 3 ya saudara gereja-gereja yang dibangun saudara, secara sejarawan mengatakan ya dibangun di atas makam para rasul. Yang pertama Petrus, yang kedua Yakobus, yang ketiga Thomas. Ya saudara, dan saudara gereja ini masih ada sampai hari ini. Ya, dan hari ini saudara dan saya kita bersyukur, kita percaya bahwa bukan kebetulan ya saudara, bahwa kekristenan sampai di Indonesia, sampai pada saudara dan saya. Kita kembali ya saudara, bahwa gereja ini pun ya saudara, Tuhan ajar untuk menjadi seorang yang membawa misi. Kalau saudara lihat di kanan kiri atas visi misi ya yang di Nias, saudara bisa lihat ke kanan kiri atas, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Ya saudara, siap ke sorga. Sama-sama katakan dengan saya, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Visi misi yang Tuhan nyatakan kepada gereja ini, maka saudara dan saya adalah misionaris. Katakan amin.
Sama-sama katakan dengan saya, misionaris. Bilang sama kanan kiri saudara, kamu misionaris. Katakan amin. Iya saudara, saudara dan saya adalah misionarisnya Tuhan. Dengan setiap yaitu pekerjaan kita, profesi kita. Saudara nggak perlu, ya saudara, Pak berarti kalau gitu saya harus jadi pendeta hamba Tuhan. Sesuai dengan panggilan. Iya saudara, kalau saudara jadi pendeta nanti yang jemaat siapa? Ya kalau saudara jadi pendeta semua nanti jam 6, ya sini, loh mana ini jemaatnya? Ya, waktu datang rame-rame pendeta semua. Ya, saudara dan saya kita ada panggilan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan secara khusus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka saudara dan saya percaya sudah bukan kebetulan juga gereja ini Yesus mengajar saudara dan saya menjadi misionaris melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya mengingat saudara, ini bagian yang terakhir, saudara boleh tutup Alkitab saudara. Saya mengingat ada satu orang teman saya dan saya percaya bukan kebetulan dia orang India. Iya saudara, dia orang India, hari ini dia menjadi anak Tuhan yang sangat ya cinta Tuhan, yang sangat luar biasa, diberkati hidupnya dalam Tuhan. Tapi awal hidupnya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu sangat ajaib dan sangat luar biasa. Dimulai dari pertobatan adiknya. Adiknya pertama kali ya saudara datang ke gereja lebih dulu ya, dan temannya juga, teman dekatnya ya datang kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu karena keluarga temannya. Ya keluarga temannya ini saudara, teman saya ini namanya Pak Matthew. Ya Pak Matthew ini punya teman, saudara, temannya ini keluarganya sembuh ya dari satu penyakit yang sangat-sangat berat dan ada benjolan besar di tubuhnya. Sudah ke dokter dan kemana-mana tidak ada kesembuhan, tidak ada harapan. Datang ke gereja Tiberias di Menteng Prada pada saat itu saudara. Ya dan didoakan dan terima minyak urapan. Benjolannya pecah seketika, saudara Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Setelah benjolannya pecah dan mereka melihat kesembuhan berangsur-angsur terjadi, keluarga itu bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Keluarga India, ya saudara, mereka tadinya juga kepada ya menyembah, saudara mohon maaf, saudara tahu pasti ya menyembah patung-patung dan lain-lain, penyembahan berhala. Ya saudara-saudara, teman saya ini saudara masih belum percaya. Sampai suatu hari dia menonton acara renungan Kristen, pada saat itu dia menangis. Ketika dia menangis saudara, ya dia merasakan damai, kekuatan, sukacita yang baru gak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi setelah itu saudara Bapak Ibu, hatinya masih keras, masih belum percaya. Mirip-mirip sama Thomas. Ya, sampai suatu hari dia datang ke sebuah rumah untuk bekerja. Ya saudara, karena dia pekerjaannya pada saat itu saudara, dia pernah jadi cleaning service. Dia bekerja ikut pamannya untuk mengerjakan yaitu cuci-cuci sofa, cuci karpet, cuci hordeng, cuci-cuci sofa-sofa di rumah-rumah. Yang punya rumah bertanya, ya, "You asli mana?" "Saya India, Pak." "Ya, yuk, kamu percayanya kepada siapa?" "Ya, oh saya percaya kepada ada satu tokoh agama bagi mereka yang orang ini mengklaim bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Tuhan." Ya, saya karena ini streaming jadi saya nggak enak ya saudara, saya nggak sebut, saudara bisa ngerti maksud saya. Ya, jadi orang ini mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, karena memang orang ini banyak melakukan, saudara perhatikan. Kadang-kadang saudara kuasa gelap itu melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan lakukan juga. Tapi perhatikan saudara Bapak Ibu, itu tipu daya muslihat. Kenapa? Kalau mujizat ujungnya keselamatan. Katakan amin. Amin. Tapi yang dilakukan oleh, maaf ya saudara, tiba-tiba bisa keluar debu, ada abu. Ya saudara, dari berhala-berhala, dari foto-foto. Teman saya ini cerita dulu dia begitu. Ya saudara, dia sangat-sangat taat beribadah. Ya kalau istirahat siang aja dia pasti selalu ke tempelnya. Tempel itu tempat mereka berdoa, beribadah. Tidak pernah miss. Ya, sampai akhirnya ya dia ditanya, "Tuhannya siapa?" "Oh Tuhan saya yang itu." "Oh gitu, iya." Lalu saudara setelah ngobrol di rumah yang dia kerjakan ini, sofanya saudara, ada lukisan Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu. Saudara pernah lihat ya, Tuhan Yesus di depan pintu lagi ketok pintu gini? Iya saudara, dia lihat lukisan itu. Yang punya rumah tahu kalau dia lagi liatin lukisan itu. Lalu saudara yang punya rumah berkata kepada Pak Matthew ini saudara, "Yesus mengetuk hatimu, tapi kamu belum mau buka." Perkataan itu saudara benar-benar terngiang-ngiang di pikirannya. Dan dia merasa gak tenang, dia merasa gelisah. Saat itu dia masih belum percaya. Sampai akhirnya perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia benar-benar mau percaya pada Yesus. Dan dia datang dibaptis.
di gereja Tiberias. Ketika dia datang dibaptis di gereja Tiberias, dia sangat terkaget. Karena orang yang membaptisnya adalah orang yang punya sofa. Orang yang rumahnya dia kerjakan pada saat itu. Boleh tolong ditampilkan fotonya. Ini untuk mendukung kesaksian daripada yang saudara dengar. Ya, kita kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi ternyata Pak Matthew ini saudara datang ke rumahnya Pak Pariaji untuk cuci sofa. Di rumahnya beliau ada foto Tuhan Yesus. Dan beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini diselamatkan. Keluarganya banyak yang datang kepada Tuhan. Dia cerita kepada saya saudara, mereka kalau datang bawa keluarganya saudara yang benar-benar waduh pokoknya ya yang begini-beginilah saudara ya. Nehi-nehi. Ya, aca-aca. Itu kalau datang beribadah saudara, sekali datang 3 mobil saudara, rombongan. Ya mereka datangnya terlambat, maunya di depan lagi katanya gitu. Artinya semangatnya yang sangat luar biasa. Ya saudara, hatinya yang benar-benar sungguh-sungguh, ya benar-benar sangat ingin di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya, Tuhan Yesus sudah datang buat saudara dan saya. Dia memberi rohnya yang kudus kepada saudara dan saya. Agar saudara dan saya, kita boleh bangkit di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, saudara dan saya. Terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang kita kerjakan dalam Tuhan, berhasil, sehat, sembuh, penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, lawatanmu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus ada di tengah kami, berdiam di dalam hidup kami. Engkau yang menjamah, mengubah hati setiap kami. Engkau yang memperbaharui kehidupan setiap kami ya Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Ini keluarga kami, ini pribadi kami Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, namamu saja ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami kembali boleh di segala
disegarkan, diberkati, ditegur, bahkan juga dikuatkan oleh kebenaran kasih kuasa firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan jadi rema yang baru bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh berjalan dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami tolak keraguan, kami tidak mau ragu, sebab Tuhan Yesus menyertai kami, ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang sama tidak pernah berubah, dulu, kemarin, sekarang, sampai besok, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih kuasa penyertaan Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang diberikan kepada kami, agar kami boleh menjadi saksi iman, agar kami boleh menjadi saksi Kristus, agar kami boleh melalui kehidupan kami, yaitu firman-Mu di dalam kami boleh menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan amanat agung, sesuai dengan perintah-Mu untuk pergi sampai ke pelosok ujung bumi. Jadikan semua bangsa murid-Nya Tuhan Yesus, dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memberkati usaha, karir, keluarga kami. Tuhan Yesus juga yang memberkati, yaitu kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi ini. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami itu. Kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, hilang. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami dari perceraian. Ya Tuhan Yesus, berkatilah bersama keluarga. Setiap hari kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia bersama keluarga, saling menghargai, rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh darah Yesus bilur-bilurnya apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia oleh darah Yesus. Kami tolak segala operasi, kami tolak terkapar oleh darah Yesus bersama keluarga. Kami panjang umur, jantung sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak ada flek,
ginjal sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus, kami tolak tidak keropos tulang dalam nama Yesus, kami tolak sakit mah, kami tolak sakit GERD oleh darah Yesus, empedu sehat, usus sehat, pankreas sehat oleh darah Yesus, dalam nama Yesus, tidak saraf kejepit, tidak sakit mata, tidak katarak, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi pokok doa kita, apa yang jika ada keperluan, kebutuhan secara pribadi atau keluarga, mintalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih-Nya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Dia menyimpan nama saudara dan saya di hatinya, di hidupnya Tuhan Yesus, yang ada hanya saudara dan saya. Itu sebabnya mintalah dengan iman, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, Tuhan beri mujizat. Bagi setiap persoalan ada jalan keluar. Berkati Pak Jonathan Asikin sembuh. Kami tolak sakit prostat, pencernaannya normal, sehat oleh darah Yesus. Tuhan beri panjang umur. Dalam nama Yesus Tuhan beri mujizat. Kembali bersama-sama dengan iman, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak celaka bahaya, kami tolak maut. Malaikat surga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, pribadi, gereja. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberkati, diberi jubah pesta di sorga. Jubah baru, pikiran yang baru, perkataan yang baru, perbuatan yang baru. Oleh darah Yesus, kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus. Yang ketiga, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Merindukan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita percaya tubuhnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap kita, darahnya Tuhan Yesus menyucikan setiap kita. Mari angkat kedua tangan kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita angkat minyak urapan. Saudara di Gereja Nias, saudara di live streaming bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati warga sorga, berhasil, sehat, panjang umur. Dalam nama Yesus, setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya, kita warga sorga, dijaga malaikat. Saudara dan saya sehat, panjang umur, tegap sentosa, berhasil. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus. Suatu hari kita pesta di sorga bersama dengan keluarga kita. Selama di bumi, saudara dan saya sehat, panjang umur, diberkati, berhasil dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Yang percaya katakan amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Siapapun, setiap kami yang beribadah pada pagi ini, jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, Tuhan menjangkau, Tuhan menjamah setiap hati, Tuhan menjamah setiap pribadi, Tuhan mengubahkan setiap hati, karena hanya Tuhan yang bisa ubah hati setiap manusia. Kami percaya ketika hati manusia datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di sana ada damai sejahtera. Di sana pasti ada mujizat yang indah. Di sana pasti ada kebangkitan, ada kebangunan rohani, kebangkitan hidup di dalam kehidupan setiap kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus agar setiap hari kami boleh dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami terus cari Tuhan dan kebenarannya. Semua ditambahkan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Setiap pokok doa anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus semuanya dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang kekurangan Tuhan memberkati. Limpah kasih berkat setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak muda, setiap orang tua, setiap keluarga, rumah tangga, rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur perjalanan pulang anak-anak-Mu dari Gereja Nias menuju ke tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Kami semua dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka. Besok apa yang kami kerjakan dalam Tuhan, Tuhan Yesus membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati siapapun kami yang beribadah, yaitu di Gereja Tiberias pada pagi hari ini, yaitu di live streaming, juga di Gereja Nias. Tuhan Yesus memberkati Pak Henry dan keluarga, Bu Pingkan dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Noldi dan keluarga diberkati, Pak Boy dan keluarga diberkati, berkati Pak Yobel dan keluarga, Tuhan berkati Pak Andri dan keluarga, berkati Lina bersama dengan Mama. Tuhan Yesus memberkati semua kami, anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati semua yang melayani worship team, Tuhan memberkati Pak Vander, juga berkati Alvarado bersama semua rekan-rekan, diberkati disayang Tuhan, tim event, usher, yaitu tim perjamuan kudus, tim kolektan, Tuhan memberkati soundman, operator media, dalam kasih sayang Tuhan, dalam berkat Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan, panjang umur dalam kasih sayang Tuhan, bersama dengan anak cucu mantu berbahagia. Berkati Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati urapi penuh kuasa mujizat kemuliaan Tuhan. Setiap acara program gereja diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Berkatilah, maka Tuhan memberkati setiap saudara dan saya, dalam setiap rumah tangga keluarga kita, pekerjaan studi pelayanan kita, dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Maranatha, kedua kali Tuhan Yesus datang menjemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa, keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, Tiberias.